apapun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua lorong kehidupannya, kebijakannya, kepemimpinannya, pengambilan keputusannya, ucapannya, perilakunya, semuanya adalah teladan untuk kita semua. Tergantung dari sisi mana kita mau mengambilnya. Dari sisi ayah, beliau sebagai teladan. Dari sisi suami, beliau suami teladan. Dari sisi sebagai seorang dai, murabbi, guru, beliau juga teladan terbaik untuk kita semua. Maka kalau ditanya siapa guru terbaik, dia jawabannya Rasulullah. Siapa muridnya, siapa santrinya? Para sahabat. Kalau kita mau menjadi guru yang sukses, guru yang terbaik, guru yang bisa mengantarkan santri-santrinya menjadi sukses, maka pelajari bagaimana Rasulullah SAW menjadi guru, menjadi murabbi, menjadi dai. Karena semuanya ada di dalam diri beliau, Rasulullah SAW. Maka PR kita, jangan hanya berhenti di sini. Upgrade diri kita, kenali diri kita, kemudian cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang pribadi manusia yang agung ini. Karena beliau mempunyai metode yang sangat banyak, bertemu dengan berbagai macam manusia, mulai dari yang kecil sampai yang paling tua, mulai dari rakyat jelata sampai para pejabat. Semuanya dipotret dalam sirah. Tergantung mau dari sisi mana kita mengambil ilmu yang akan kita praktekkan nanti ketika berada di masyarakat. Bertemu dengan anak kecil, bagaimana akhlak beliau? Beliau tidak pernah jalan melewati anak kecil kemudian jalan begitu saja. Kadang beliau berhenti, kadang beliau bertanya, kadang beliau menonton sedang apa. Pasti ada kepala yang dielus, ada doa yang diucapkan dari beliau. Terkadang beliau hanya mengucapkan barakallah. Terkadang beliau berhenti bertanya tentang sesuatu. Kadang beliau hanya berhenti memandangi sambil berdoa. Akhlak beliau terhadap orang yang belum tahu agama. Akhlak beliau terhadap seorang pejabat, terhadap raja-raja. Itu semua ada, tergantung bagaimana kita mau mengambil ilmu yang akan kita bawa nanti. Karena semuanya ada teladan. Oleh karena itu, sebagai seorang dai, kita harus juga mengambil pelajaran yang didapatkan oleh Nabi dan para Nabi yang terdahulu tentang ilmu kesabaran. Karena tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di situ pasti diuji. Dan ujian terberat untuk umat manusia itu ujian untuk para nabi. Yang kedua para siapa? Pewaris nabi termasuk aku semua ini. Artinya dari itu ujiannya luar biasa. Sebagaimana nabi itu juga ujiannya luar biasa. Walaqad kuntibat rusulun min qablikum. Apa terusannya? Fasobal ala ma kuntu sabar. Karena menghadapi manusia yang super heterogen ini dari berbagai macam latar belakang, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Apalagi kita di zaman sekarang ini menghadapi anak-anak zaman yang disebut dengan Gen Z itu masih subhanallah lulusan corona cerita saya. Menghadapi manusia-manusia yang berbeda zaman dengan kita. Dulu kita kecil dididik dengan sesuatu yang lebih berat dibandingkan sekarang. Belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Belum ada HP, belum ada laptop. Kita dididik dengan kearifan agama Islam. Dengan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan kalau di situ ada takdim, bahasa yang lebih halus daripada hukuman. Itu adalah takdim yang mengantarkan kita kepada manusia yang beradab. Saat ini kondisinya berbeda. Guru sudah tidak berani memberikan hukuman kepada anak didiknya. Takut dilaporkan polisi, takut viral. Sehingga yang jadi manusia-manusia seperti sekarang ini. Manusia yang dikatakan oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia sebagai generasi robot. Kalau tidak dipencet, tidak jamak. Ya. Manusia yang mungkin sudah hilang kepekaan, kepedulian, sosial, kemajemukan, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan PR yang kita hadapi saat ini. Antum di masyarakat, di sekolah, di masjid, mau tidak mau harus bertemu dengan masyarakat yang kondisinya saat ini yang berbeda dengan kita dulu waktu kecil. Oleh karena itu, butuh kekuatan yang luar biasa, butuh kesabaran yang luar biasa. Nabi pun juga menghadapi manusia yang luar biasa. Siapa yang dihadapi Nabi kita?
Orang-orang jahiliyah, ya kan? Orang jahiliyah. Mereka bukan cuma minum khamr, mandi pakai khamr. Begitu luar biasanya, begitu sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan terbesarnya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu kesuksesan terbesar sepanjang sejarah. Maka jadikan kesuksesan itu sebagai target. Ketika manusia bondong-bondong masuk masjid antum. Makanya programnya sederhana toh. Mengajak orang ke masjid, menyolatkan orang hidup, menjadi imam masjid. Bukan sudah imam sholat. Imam sholat KPU risau. Menjadi imam masjid lebih keras lagi, lebih berat lagi tugasnya, karena bukan hanya menjadi imam sholat, tapi menjadi konsultan, menjadi ustaz, menjadi penyelesai masalah yang berada di tengah masyarakat, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli fikih, dan lain sebagainya. Karena itulah sebetulnya yang menjadi tugas pokok kita sebagai seorang dai. Dan ujiannya memang luar biasa. Rasul-rasul terdahulu juga diuji dengan kondisi seperti ini. Makanya semua nabi diuji. Dan ujian yang kita terima itu tidak ada apa-apanya. Apa tuh ujian yang ada di dalam itu? Paling ujian ekonomi. Lulus dari BI, ujian dari daerah. Konco-konconya kerja, tentu nih ujian. Mangan-mangan, sebagai kumpulan gitu tuh. Ujian ekonomi. Orang-orang terdahulu coba Nabi Ayub itu ujiannya. Diberi sakit. Nabi Musa ujiannya. Nabi Yunus ujiannya apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam Nabi Muhammad ujiannya apa? Silakan baca sendiri bagaimana beliau semua ini luar biasa di dalam menghadapi dan masyarakat yang dihadapinya. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti itu, maka cukup selalu ayat ini menjadi penyemangat untuk kita. Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Dulu orang-orang ini, ulul azmi ini juga diuji oleh Allah, maka sabarlah. Ya, ini perintah memang untuk Rasulullah. Ya, tapi itu juga berlaku untuk kita semua. Mereka itu telah diberi ujian oleh Allah yang banyak dan mereka berhasil melewati semua itu dengan kesabaran. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah sebagaimana tidak ada bayi yang tetap menangis. Oleh karena itu, maka ketika kita sudah tahu, ini jadikan landasan untuk kita semua bahwa di dalam perjalanan dakwah kita pasti ada ujian. Dan di dalam setiap ujian yang kita hadapi itu ada jalan yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, yaitu jalan kesabaran. Wa qur'ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kita sholat, ngajar sholat itu kan dakwah. Untuk keluarga itu kan dakwah. Perintahnya apa? Wastabir 'alaiha. Allah itu menyebutnya bukan hanya wasbir. Kalau wasbir itu sabar biasa saja. Kalau sudah ketambahan satu bina, ada tambahan wastabir 'alaiha, itu sabarnya sudah tumpuk-tumpuk sabar tingkat tinggi. Makanya ngajak keluarga untuk sholat, ngajak dakwah sholat itu tingkat kesabarannya luar biasa. Makanya disentuh oleh dengan wastabir 'alaiha. Karena dalam ilmu sorof itu ada kaitan kullama zadal mabna zadal makna. Ketika bertambah satu bina, maka bertambah makna yang ada di dalam kalimat tersebut. Maka sabarnya itu di atas kesabaran yang luar biasa. Itu kekuatan dakwah itu sih. Jadi kalau sudah ada kesabaran diri, maka itu nanti yang akan mengantarkan kita ke dalam kesuksesan dalam berdakwah. Dan kesuksesan dakwah yang dipotret oleh sejarah, yaitu warwaitan nas yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia itu berbondong-bondong masuk Islam.